Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayangan ini adalah tayangan perjalanan malam melalui gerbang tol Cileunyi menuju Sumedang. Ini adalah perjalanan perdana sejak Simpang Susun Cileunyi dioperasikan. Perjalanan malam diharapkan perjalanannya akan lancar karena biasanya bisa tembus kurang dari 1 jam. Nah, ini memasuki gerbang tol, ambil jalur paling kanan untuk mobil kecil karena di sini banyak GTO yang bisa kita pilih sehingga bisa lebih lancar, lebih cepat keluar dari gerbang tol ini. Nah, lepas dari gerbang tol otomatis ini, kita akan naik ke atas menuju Simpang Susun Cileunyi. Dan di Simpang Susun Cileunyi ini ternyata ada gerbang tol yang baru, dan jika kita keluar dari gerbang tol tersebut, kita akan tidak jauh dari gerbang tol tersebut akan ada pilihan untuk ke sebelah kiri jika hendak ke arah Sumedang, Bandung, ya, atau belok ke kanan jika kita hendak ke Garut, Tasik, ya Ranca Ekek seperti itu. Nah, dengan pendeknya jarak tersebut, memang disarankan akan lebih baik jika dari sini kita sudah mulai mengambil jalur paling kiri karena kita akan berbelok menuju arah Sumedang. Nah, yang akan ke Garut Tasik sebaiknya mengambil jalur kanan. Dengan demikian kita akan terhindar dari saling bersilangan setelah keluar pintu tol karena keluar pintu tolnya itu nggak jauh dari situ ada persimpangan. Nah, seperti ini mengambil jalur 2 karena perdana nih, nggak begitu kenal situasinya, nggak begitu tahu. Dari sebelah kiri ada truk yang mengambil jalur kanan, sementara ini akan mengambil jalur kiri, sehingga bersilangan. Bayangkan jika banyak mobil yang melakukan hal yang sama, maka akan terjadi kemacetan. Setelah mengambil jalur kiri, tidak jauh dari sini, kita akan masuk ke jalan ya, menuju Pasar Cileunyi ya, jalan ini yang biasa kita lalui. Nah, tak jauh dari sini, sebelum Tanjung Sari, terjadi kemacetan. Saat itu kita belum tahu bahwa penyebabnya apa. Kemacetannya cukup lama, sempat berhenti beberapa saat di dua sisi. Nah, kemudian nggak berapa lama dari sisi lawan arah berjalan, kendaraannya berjalan, tapi sisi kiri masih berhenti. Jadi kesannya ini ada buka tutup kalau seperti ini ya jalannya gitu. Jadi ya berusaha bersabar, menunggu. Nah, untuk mempercepat video, jadi jalan yang sebelah kanan itu dipercepat sehingga terlihat mobilnya bergerak cepat. Padahal itu bergeraknya perlahan-lahan. Dari waktu ke waktu terus ditunggu, terus masih terjadi kemacetan. Sampai setelah beberapa saat kemudian baru mendapat giliran untuk bergerak. Nah, ini mobil sebelah kanan ya, yang dari lawan arah kelihatan tersendat. Cuma kalau pengendara motor bisa mengambil jalur kiri atau tengah jika berani, karena masih ada space ya. Nah, sekarang sudah mulai bergerak. Dikira bahwa setelah ini semuanya akan selesai, akan lancar terus. Ya, kita belum melihat sumber kemacetannya ada di mana. Jalannya lebar sehingga mengambil dua arah, tapi ternyata di depan menyempit. Nah, di sini menyempit. Jadi, apalagi ketika bersebelahan dengan truk, berisiko untuk memaksakan dua jalur ya, sehingga terus melihat mengukur lebar jalan apakah bisa dilewati atau tidak. Nah, ketika yakin bisa dilewati, kita lewati. Nah, di depan pun terlihat bisa lewat dua mobil kecil ya, dua mobil roda empat yang kecil bisa lewat lurus terus, tapi ternyata juga ada penyempitan lagi nih di sini nih.
Nah, terlihat tersendat. Jadi bergantian. Up, ya sudah. Karena seperti itu kondisinya, kelihatannya ke depan hanya ada satu jalur, lalu kita gunakanlah satu jalur. Berharap bahwa kemacetan sudah selesai berhenti. Namun, kendaraan berhenti lagi dari jalur kiri dan bergerak lagi perlahan-lahan. Jadi ini kondisi perjalanan malam yang biasanya dalam kondisi normal perjalanan malam bisa tembus 1 jam dari Cileunyi sampai Sumedang. Akan tetapi perjalanan ini lebih dari 1 jam, bahkan 2 jam lebih dikit ya sampai dari Cileunyi sampai Sumedang. Nah, seperti ini belum belum lama kendaraan bergerak di sebelah kiri, sementara di sebelah kanan juga terlihat kosong. Ya, dari sebelah kiri bergerak. Ada informasi, ada perbaikan jalan, kecepatan maksimal 20 km per jam. Ini mulai terlihat rambu peringatan bahwa ada perbaikan jalan. Nah, kendaraan dari sebelah kiri berhenti lagi, dari sebelah kanan ada motor, kendaraan kecil, lalu bergerak lagi, tidak lama, tapi jalannya tersendat-sendat seperti itu. Dari lawan arah pun hanya ada motor-motor yang melaju ya, kendaraan roda 4 nggak terlihat. Nah, di sini ada mobil yang memaksa untuk masuk, diberi space, tapi ternyata juga tidak cukup, sehingga ada sukarelawan, relawan yang mengatur lalu lintas, memerintahkan mobil tersebut untuk mengambil jalur kanan. Tampaknya akan ada kendaraan dari lawan arah yang masuk nih. Jadi ini berhenti lagi. Nah, di sini berhentinya paling lama, paling lama. Jadi untuk mempercepat, nanti videonya akan dipercepat. Jadi video ini hanya 18 menitan ya, tapi sebetulnya totalnya 2 jam dari Cileunyi sampai Sumedang. Di sini lama, ada kendaraan-kendaraan yang nekat mengambil jalur kanan, tadi diarahkan oleh relawan untuk menepi ke sebelah kanan agar tidak menutup jalan dari lawan arah. Kalau motor karena kecil bisa lewat lancar. Jadi perjalanan malam yang diharapkan akan lancar ternyata menguras energi juga, memakan waktu yang cukup lama. Sebetulnya ada teman, ada sahabat dari YouTube juga yang memberitahu bahwa di Tanjung Sari ada perbaikan jalan. Tapi tidak mengira bahwa akan berlangsung lama. Jadi informasi itu ada sekitar seminggu sebelum ini ya. Karena ada perbaikan jalan yang cepat, misalnya jika perbaikannya itu menggunakan di aspal. Kalau di aspal biasanya cepat selesai ya, 1 hari 2 hari, kadang-kadang ya sudah dibuka lagi. Nah, yang ini ternyata perbaikannya ada pengecoran. Dan kalau pengecoran harus menunggu cornya kering baru bisa dilewati. Nah, ini memakan waktu yang lama biasanya dan pengerjaannya tidak bisa langsung karena satu sisi dibiarkan dulu agar bisa digunakan buka tutup.
Sementara yang dicor akan ditunggu sampai kering. Nah, jika sudah kering nanti jalan cor tersebut yang akan digunakan untuk buka tutup, sementara jalan yang sebelah kanannya nanti akan dicor dan menunggu lagi sampai beberapa waktu. Nah, seperti itu. Ini juga videonya dipercepat karena sempat di-pause dulu karena memang lama ini menunggu untuk bisa jalan. Ini kendaraan dari lawan arah baru bergerak. Ini pun tersendat. Jadi banyak truk-truk besar juga. Nah, ini di daerah Tanjung Sari. Jadi kalau tadi dari Cileunyi mengambil arah ke Ranca Ekek, kemudian mengambil jalan alternatif Parakan Muncang, jalan ini tidak akan terlalui. Cuma kalau malam kan agak, karena belum biasa ya, agak khawatir juga gitu. Daerahnya bukan bukan jalan yang memang biasa ramai dilalui. Tapi untuk menghindari kemacetan ini kayaknya jalan Parakan Muncang tersebut adalah jalan yang lebih baik untuk dilalui. Karena proses perbaikannya adalah perbaikan jalannya adalah pengecoran, jadi ini akan berlangsung cukup lama, bisa 2 bulan total dari awal mungkin ya. Mungkin kalau sekarang satu sisi jalan sudah mulai hampir selesai, paling tidak 1 bulan ke depan ini masih akan macet seperti ini. Artinya ya tadi, kalau dari Sumedang ke Cileunyi lebih baik lewat Parakan Muncang untuk menghindari jalan ini. Atau mungkin ada teman-teman yang punya solusi lain, menggunakan jalan yang lain. Dan di sini pun kalau tidak salah memang ada jalan alternatif. Cuma saya tidak hafal juga sebelah mana ya. Tampak dari lawan arah mulai bergerak perlahan-lahan. Dan untuk mempercepat, videonya dipercepat juga agar tidak menghabiskan waktu. Jadi beberapa bagian dari video ini sempat di-pause dulu, baru diputar lagi, kemudian ada bagian yang dipercepat sehingga total waktunya cuma 18 menitan. Padahal total keseluruhannya ini nanti adalah 2 jam ya. Nah, ini dari sisi kiri baru mendapat giliran. Kendaraan mulai bergerak, tapi masih di depan terlihat kosong, tapi mobil di depan masih belum maju. Rupanya di depan sana ada kendaraan yang bermasalah ya. Kita lihat ada beberapa anak muda yang mendorong mobil ke sebelah kiri. Nah, ini entah apa kendalanya. Nah, dari sini kita mulai masuk, kemudian mengambil jalan yang sebelah kanan karena yang sebelah kiri ini ternyata memang sedang dicor seperti yang bisa kita lihat. Nah, sedang dicor. Jadi ya baru bisa dilalui setelah corannya kering. Biasanya sih sekitar 1 bulan ya untuk bisa kuat dan bisa dilalui. Mungkin 1 bulan itu juga total proses kali ya, dari mulai dari digali, kemudian dibuat apa, sisi pembatas sisi kiri sisi kanan untuk pengecoran. Terus sebelah kiri kita lihat jalannya lebih tinggi, itu adalah proses pengecoran. Jadi tidak ada kendaraan satupun yang lewat di jalan tersebut. Nah, ini yang masih kita lalui. Nah, ini jalan memang keriting ya. Jadi yang sebelah kanan kita lalui keriting. Memang beberapa bulan sebelumnya
ini jalan parah keritingnya ya, sehingga memang layak untuk diperbaiki. Dan tampaknya memang ini bulan-bulan perbaikan jalan ya, mungkin anggarannya. Nah, ini udah selesai, tidak terlalu panjang sebetulnya perbaikan jalan ya. Jadi di mana-mana ada perbaikan jalan, seperti di Kertajati juga sedang diperbaiki. Kemudian di Tomo juga tidak jauh diperbaiki, cuma di Tomo itu eh, di aspal ya, apa? Jadi tidak lama untuk bisa dilalui. Nah, seperti ini kita melaju terus dari sisi kanan sebetulnya tidak banyak kendaraan kita lihat yang antri ya. Nah, ini kendaraan terakhir dari sisi sebelah kanan. Setelah itu kosong cukup lama, tidak. Memang karena ini situasi malam hari. Bayangkan jika ini adalah siang hari, pagi, siang atau sore. Tampaknya macetnya akan panjang ya. Nah, sampai di sini kita sudah lepas dari kemacetan. Memang tidak panjang jalan yang diperbaikinya, tapi kemacetannya yang cukup panjang. Nah, dengan informasi ini, kayaknya tayangan ini masih relevan untuk sampai minimal 1 bulan ke depan. Jadi bagi teman-teman yang akan melalui jalan dari Sumedang ke Cileunyi atau dari Cileunyi ke Sumedang, ya berpikir untuk mencari jalan alternatif agar terhindar dari kemacetan tersebut. Bahkan sahabat channel Jelajah Negeri dari Gadget pun ada yang mengatakan bahwa dari Cileunyi sampai Kertajati 6 jam 6 jam ya. Luar biasa. Padahal kalau nanti tol Cisumdawu sudah berfungsi, bisa ditempuh dalam waktu 1 jam saja. 1 jam banding 6 jam, sangat signifikan. Nah, untuk menyingkat, videonya ini dipercepat 4 kali lipat kecepatannya, sehingga ya tanpa kehilangan video untuk menyaksikan kondisi aktual, kondisi yang sebenarnya, tapi juga supaya tidak berlama-lama melihat ini, videonya dipercepat 4 kali. Jadi demikian teman-teman, sahabat semua, semoga tayangan ini bisa membantu memberikan informasi buat teman-teman sehingga melakukan pemilihan jalur alternatif agar tidak terjebak dalam kemacetan yang cukup panjang. Sampai di sini informasi ini, semoga berguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.